Ada pertanyaanku Kak, misalnya Anda menghadapi seorang pendemo, ada pendemo datang ke kantor DPR dan dia ingin apa yang disampaikannya itu langsung terlaksana hari ini atau besok. Nah sekarang saya ingin mendapat jawaban Kak dari dua sisi. Pertama, bagaimana jika Anda di posisi sebagai anggota DPR menerima aspirasi itu yang seperti itu. Yang kedua, posisinya seperti sekarang ini sebagai masyarakat biasa. Posisi sebagai anggota DPRD. Kalau ada aspirasi yang masuk, kita lihat dari sisi urgensitasnya atau katakanlah daruratnya begitu. Daruratnya kita lihat. Dan pada saat aspirasi itu tiba di DPRD memang kita ini DPR sebenarnya memfasilitasi para pihak yang punya kepentingan terhadap satu persoalan. Katakanlah ada aspirasi mengenai tempo hari itu mengenai tambang ya, di Kadong-Kadong, itu sudah masyarakat resah, tanah pertanian, jalanan, sungai rusak. Maka kesimpulan rapat pada saat itu kita simpulkan paling lambat 3 hari ke depan tambang ini harus tutup. Dan itu menjadi keputusan rapat sehingga masyarakat yang datang bawa aspirasi itu puas mendengar hal itu. Ya. Dan kita di DPR juga komitmen ya, dengan hasil rapat itu, dan saya hari itu langsung membawa gembok merantai dia punya alat berat, dan teman-teman dari media baik cetak maupun elektronik meliput hal tersebut. Itu dari satu sisi sebagai anggota DPR. Sekarang bagaimana posisi saya sebagai masyarakat biasa melihat aspirasi yang masuk di DPRD? Ya kita ini memang masyarakat ketika membawa aspirasi mesti juga tahu aturannya. Pertama bersurat ya. Terutama kan ada 2 jenis aspirasi. Secara formal ingin melakukan demonstrasi. Kemudian yang kedua melakukan secara formal bersurat bahwa akan ada kelompok atau person ya ingin menyampaikan aspirasi ke DPR. Ya, DPR juga harus segera merespon hal tersebut. Ya, membalas kalau surat itu harus dibalas ya. Menelpon jika ada memang kontak person yang perlu dihubungi di surat itu, sehingga masyarakat kita ini memastikan bahwa aspirasi yang kita sampaikan ini betul-betul terperhatikan oleh anggota DPR. Ya. Sehingga itu ada namanya staf sekretariat, staf di tingkat praksi, staf di tingkat komisi, ya, staf yang mengatur administrasi, staf yang mengatur persidangan, itu semua ya harus bekerja sama mempersiapkan jika aspirasi itu ya masuk dibawa oleh kelompok komunitas atau apa atau kelompok perorangan, itu harus dipastikan sehingga kita ini jangan pernah lelah atau capek begitu di DPR. Kita juga ini sebuah pembawa aspirasi dari kelompok kita, harus senantiasa membangun komunikasi dengan anggota fraksi, anggota DPR, ketua komisi, pimpinan DPRD. Kita harus sampaikan apa sebenarnya maksud daripada kita punya aspirasi yang kita sampaikan ini. Itu idealnya seperti itu, sehingga saya mengatakan bahwa kita ini masyarakat memang harus juga mengetahui bagaimana aturan yang ada di DPRD. Kita ini jangan pernah bosan lah menyampaikan aspirasi terhadap yang kita yakini bahwa apa yang kita sampaikan ini adalah sebuah kebenaran. Ya, kita ini mewakili masyarakat yang setingkat di atas daripada masyarakat Kemayang masih apolitik di masyarakat. Apolitik. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan.